Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita berjumpa kembali pada materi yang akan kita sampaikan, yaitu tentang etika dan karakter pendidik PAUD. Sebelumnya kami kenalkan terlebih dahulu bahwa saya dari nama Bapak Fajar Suryanto dari pengawas TK di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kebumen. Baik, Bapak Ibu, kita dalam menyampaikan materi ini akan mempunyai tujuan, yaitu yang pertama pengertian tentang etika dan karakter, kemudian nanti akan mampu mengidentifikasi nilai-nilai etika dan karakter, dan selanjutnya nanti kita akan mengimplementasikan nilai-nilai karakter dan etika tersebut. Sedangkan yang terakhir, bagaimana nanti kita sebagai pendidik bisa mempunyai sikap profesional. Itulah tujuan dari pembelajaran yang akan kami sampaikan. Baik Bapak Ibu, untuk lebih lanjut kita akan menggunakan materinya. Yang pertama tentang pengertian tentang etika dan karakter pendidik PAUD. Bahwa etika ini adalah kumpulan tentang moral yang ada pada diri manusia. Sedangkan karakter adalah kumpulan prinsip-prinsip yang ada pada kepribadian kita, bisa mengenai sikap-sikap yang ada pada diri kita. Sedangkan ciri-ciri karakter yang ada pada diri kita diantaranya adalah kesabaran, kemudian empati, kejujuran, kerukunan ataupun keadilan. Nah, kaitannya dengan etika dan karakter di pendidik PAUD ini, kita harus tahu pentingnya terhadap pendidikan di PAUD ini. Nah, apa sih yang harus kita perhatikan agar etika dan karakter pada pendidik PAUD ini bisa bermanfaat? Kita harus tahu pentingnya tersebut. Yang pertama, peran dan teladan atau role model. Ini sangat berpengaruh terhadap diri anak, bagaimana pola atau tingkah laku yang dilakukan guru di dalam pembelajaran, sehingga ini akan ditiru. Hingga pendidik harus hati-hati dalam melakukan aktivitasnya. Kemudian ada membangun lingkungan belajar yang positif, sehingga lingkungan belajar yang positif ini harus betul-betul bisa dilaksanakan sehingga anak merasa terlayani perkembangan etikanya. Selanjutnya, keberlanjutan nilai-nilai moral dan etis. Ini dilaksanakan dalam pembelajaran agar nilai-nilai ini tertuang dalam kegiatan sehari-hari. Nah, itu pentingnya etika dan karakter pendidik PAUD. Kita lanjutkan, yang perlu kita pahami adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai-nilai karakter. Nah, ini dari faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan karakter ini
ada latar belakang keluarga, bahwa keluarga sangat berpengaruh terhadap kecenderungan anak untuk melakukan sikap dan perbuatannya. Kemudian yang berikutnya faktor yang mempengaruhi adalah nilai budaya, bahwa budaya adalah sebuah kesepakatan di sebuah lingkungan yang bisa ditiru, ada adat-adat budaya dan sebagainya. Ini juga sangat berpengaruh dalam perilaku pada diri anak. Yang selanjutnya norma sosial. Ini hampir sama dengan budaya, namun di sosial ini adalah interaksi pada komunitas di masyarakat, di mana baik buruknya tingkah laku di masyarakat juga nanti bisa berpengaruh terhadap perilaku pada anak. Dan selanjutnya lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini sangat berpengaruh juga kepada faktor yang mempengaruhi perkembangan atau perilaku anak, di mana anak dalam lingkungan merupakan pergaulan yang majemuk, sehingga harus bisa menyelesaikan apa yang menjadi teladan-teladan yang ada di teman kita. Yang selanjutnya adalah kurikulum dan interaksi atau pengajaran, ya. Kurikulum tentunya juga sangat diperlukan di zaman kurikulum merdeka ini, ya, kaitannya dengan nilai-nilai karakter di pembelajaran maupun di ekstrakurikulernya pun kita perlu menanamkan nilai karakter. Kemudian yang berikutnya adalah keteladanan guru. Guru sangat berpengaruh sekali terhadap perilaku anak untuk bisa ditiru, sehingga guru harus berhati-hati dalam setiap aktivitasnya. Dan yang terakhir adalah pengaruh teman sebaya. Nah, ini teman sebaya juga tadi di lingkungan sekolah hampir sama, ya. Ketika teman sebayanya beraneka usia, ini nanti juga harus saling mengontrol untuk bisa kita lakukan. Kemudian dari apa yang sudah kita sampaikan tentang faktor, kita lanjutkan lagi bagaimana strategi dalam pengembangan etika dan karakter tersebut. Ini bisa dilakukan dengan cara pelatihan dan pengembangan profesional. Jadi guru mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan sehingga nanti bisa melakukan strategi, bisa kegiatannya lancar. 2 menit lagi, Pak Fajar. Strategi dan evaluasi. Ini bisa dilaksanakan merefleksikan diri. Kemudian mentoring dan supervisi, ada teman atau teman sebaya ataupun keatasannya bisa memberikan penilaian terhadap perilaku kita. Next. Nah, setelah mengetahui strategi, kita mengimplementasikan nilai-nilai etika dalam pembelajaran dengan integrasi etika, aktivitas dan pembelajaran, penilaian dan evaluasi. Dan tidak kalah pentingnya peran orang tua dan masyarakat ini juga mempengaruhi pembentukan karakter. Ini bisa dilakukan dengan kolaborasi dengan orang tua, komunikasi nilai sosial. Nah, kesimpulannya kita bisa memahami etika dan karakter pendidik PAUD untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan pribadi yang lebih baik pada anak. Pemahaman pendidik adalah salah satu kunci untuk bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang baik. Dan kita merefleksikan, mudah-mudahan para peserta bisa memahami, mampu mengimplementasikan etika dan karakter yang bisa dilaksanakan. Terima kasih apa yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.